Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur Bagus Kuning rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali tidak henti-hentinya senantiasa memberikan hidayah, taufik dan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yang mana di antara nikmat tersebut kita bisa melakukan yang namanya ibadah, melakukan amal soleh. Dimulai dari sholat maghrib barusan secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyahnya, kemudian kita dapat berkumpul bersama di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, dalam rangka mengadakan majelis ilmu agama. Terkait dengan menuntut ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi setiap individu kaum muslimin. Datang dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Shahihul Jami, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban, fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Demikian pula dalam menuntut ilmu agama, lanjutan dari hadis yang sama, memiliki keutamaan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr." Orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu untuknya, baik bahkan hingga ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Kita imani hadis ini sebagai suatu kebenaran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ketika seseorang menempuh perjalanan, berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu agama, ada keutamaan tersendiri. Datang dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki ilmu agama, Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an memiliki derajat yang tinggi, melebihi orang yang tidak memiliki ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, yakni ilmu agama, beberapa sekian derajat. Sehingga dari sini ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang banyak. Sebetulnya masih banyak, tetapi kami cukupkan dengan beberapa dalil-dalil tadi. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini pertemuan kedua kajian kita pada hari Kamis malam Jumat, melanjutkan pembahasan yang sama.
Kita akan membahas kitab yang berjudul Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah. Hak-hak yang ditetapkan oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi di dalam kitab ini akan membahas ada 10 hak yang wajib untuk kita tunaikan, wajib untuk kita lakukan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak-hak ini. Pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk membahas hak yang pertama yang wajib untuk kita tunaikan sebagai seorang muslim. Kata beliau di sini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-haqqul awwal haqqullahi ta'ala. Hak pertama yang wajib untuk kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadzal haqq ahaqqul huquq wa aujabuha wa a'zamuha. Hak Allah ini adalah hak yang paling utama, hak yang paling wajib dan yang paling agung untuk kita tunaikan. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqil azim al-malikil mudabbir li jami'il umur. Karena hak ini merupakan hak Allah, zat yang maha pencipta, maha agung, maha raja, lagi maha mengatur segala urusan. Haqqul malikil haqqil mubin al-hayyil qayyum alladzi qamat bihi as-samawati wal ard. Hak Allah yang maha benar, lagi maha menjelaskan kebenaran. Hak Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, yang dengannya tegak langit dan bumi. Di sini beliau menyebutkan beberapa asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala nama-nama yang maha indah, asmaul husna. Kata Allah kelanjutannya, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna tadi. Kata para ulama dalam mengamalkan ayat ini, misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebut misalnya nama Allah Ar-Rahman, ya Rahman irhamni, ya Allah wahai yang maha pengasih, kasihilah aku, rahmatilah aku. Atau kita berdoa meminta ampunan, kita sebut nama Allah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, ya Ghaffar ya Ghafur ighfirli, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah aku. Demikian pula ketika meminta rezeki, kita sebut nama Allah Ar-Razzaq, ya Razzaq urzuqni, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Di sini beliau menyebutkan di antara asmaul husna adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang maha pencipta. Beliau sebutkan pula Al-Azim, Al-Azim yang maha agung. Beliau sebutkan pula Al-Malik, Al-Malik yang maha raja, yang maha memiliki segala sesuatu. Beliau pula sebutkan Al-Mudabbir, di antara nama Allah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Haq. Allah adalah maha benar. Allah maha benar pada zatnya, pada nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Demikian pula pada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan yang tentunya yang paling utama, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah oleh umat manusia. Kemudian nama Allah yang lain yang beliau sebut adalah Al-Mubin. Al-Mubin artinya Allah yang menjelaskan jalan petunjuk, Allah jelaskan kebenaran, Allah jelaskan hidayah untuk kita ikuti, dan Allah jelaskan kejelekan, Allah jelaskan kesesatan untuk kita jauhi. Demikian pula yang diantara yang beliau sebutkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hayy. Al-Hayy yang maha hidup. Kata para ulama terkait dengan nama Allah Al-Hayy, la yasbiquhu al-adam wa la yalhaquhu al-fana. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului oleh ketidakadaan. Artinya Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Demikian pula tidak akan disusul dengan yang namanya kematian. Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah terkena yang namanya fana ataupun kekurangan yang lain. Demikian pula di antara yang beliau sebutkan dari nama Allah adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya Allah yang maha berdiri sendiri. Makna yang lain, Allah yang menghidupi seluruh makhluk-makhluknya, yang mengurusi segala urusan mereka. Akidah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para ulama, adalah kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita selewengkan, tanpa kita tolak, dan tanpa kita bayangkan, dan juga tidak kita samakan dengan
makhluk-makhluknya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran bihikmatin balighah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu lalu Allah takdirkan ketentuan-ketentuannya dengan hikmah yang begitu dalam. Memang segala sesuatu ini sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah atur. Datang dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan memang sejak kecil kita memang diajarkan rukun iman yang 6, rukun yang keenam, iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah, memiliki alasan. Tidak ada yang namanya kesia-siaan. Allah perintahkan sesuatu, Allah larang dari sesuatu, pasti memiliki alasan. Cuman tergantung diri kita masing-masing, kita faham atau tidak makna atau hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, bahkan sebaliknya, manusia yang akan ditanya akan apa yang mereka lakukan. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka amalkan. Kemudian kata beliau di sini menjelaskan lebih lanjut kenapa hak Allah, hak yang paling utama dan paling wajib untuk kita tunaikan. Haqqullah alladzi aujadaka minal adam wa lam takun syai'an mazkurah. Hak Allah yang telah menciptakan kita di dunia ini dari yang sebelumnya tidak ada, bahkan tidak pernah disebut sama sekali. Haqqullah alladzi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalath la yastati' ahadun minal makhluqin ayyusila ilaika ghidha'aka wa muqawwimati numuwika wa hayatika. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurusi kita, yang telah menghidupi kita dengan segala nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita dari sejak kita masih berada di dalam perut ibu-ibu kita. Perut ibu kita dalam 3 lapis kegelapan. Kata para ulama, seorang janin, seorang bayi yang di dalam kandungan ibunya berada dalam 3 lapis kegelapan. Lapis pertama, lapis perut sang ibu, kemudian yang kedua lapisan rahim, kemudian yang ketiga lapisan plasenta atau ari-ari. Jadi sejak dikandung di dalam perut ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang mana tidak ada seorang pun yang mampu dari kalangan makhluk untuk menyalurkan asupan gizi kita atau unsur-unsur yang bisa membuat kita tumbuh dan terus hidup. Tetapi kata beliau, adarrolaka astadiyain, Allah yang mengalirkan air susu ibu kepada kita. Demikian pula wahadakan najdain, ketika kita telah lahir, Allah yang memberikan kepada kita 2 jalan. Allah jelaskan jalan kebenaran, jalan kesalahan. Wasakhkhara lakal abawain, dan Allah tundukkan kepada kita kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita sayang kepada kita. Ini semuanya berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian pula amaddaka wa addaka, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kita dan menyiapkan diri kita masing-masing. Amaddaka bin ni'am wal aqli wal fahm. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah berikan kepada kita nikmat akal, demikian pula nikmat bisa memiliki pemahaman yang baik. Wa addaka liqabuli dzalika wal intifa'i bihi. Tetapi Allah juga telah menyiapkan kita untuk bisa menerima nikmat-nikmat yang Allah berikan dan bisa mengambil manfaat dari nikmat akal, nikmat pemahaman untuk kemudian kita bawa kepada jalan kebenaran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-87, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi bayi yang baru saja lahir dari perut ibunya tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Maka dari sini kita memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu agama. Kemudian kata Allah di sini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kewajiban menuntut ilmu tidak semata-mata diwajibkan begitu saja, tapi Allah sudah siapkan perangkat kita untuk bisa menerima ilmu, pendengaran, kita bisa mendengarkan ilmu. Demikian pula Allah berikan kepada kita mata untuk bisa melihat ilmu tersebut. Kita baca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab para ulama, dan tentunya poin pentingnya Allah siapkan kepada kita hati untuk bisa memahami ilmu tersebut. Kalau sekedar pendengaran dan penglihatan, mungkin orang bisa berilmu, tetapi kalau dia tidak memiliki hati yang benar, maka akan menjerumuskan dia ke dalam kesombongan ataupun meremehkan orang lain ketika dia sudah memandang dirinya memiliki ilmu yang banyak. Sehingga 3 perangkat ini harus ada pada diri kita masing-masing. Kemudian kata beliau di sini memberikan renungan kepada kita semua, falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta. Kalau seandainya Allah menghalangi kita untuk mendapatkan karunia-Nya meskipun hanya sekejap mata, tentu kita akan binasa. Kita akan meninggal dunia. Walau mana'aka rahmatahu lama'ishta. Seandainya Allah menghalangi rahmatnya kepada kita tidak akan bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlallahi 'alaika wa rahmatahu bika fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquq. Kalau sudah seperti ini, sedemikian rupa karunia Allah, rahmat Allah yang Dia berikan kepada kita, maka hak Allah untuk kita tunaikan sudah jelas sebagai hak yang paling agung, hak yang paling wajib dan paling besar untuk kita tunaikan. Li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika. Karena memang hak kita ini kepada hak Allah kepada kita berupa hak yang telah menciptakan kita, telah memberikan kebutuhan-kebutuhan kita dan menyiapkan diri kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Wa innahu la yuridu minka rizqa wala it'aman. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut kita untuk menunaikan hak-haknya, bukan berarti Allah menginginkan untuk kita ini rezeki timbal balik, bukan pula Allah menginginkan untuk kita memberi Allah makan, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kata beliau, qala ta'ala la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, kami tidak meminta kepada kalian rezeki, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Tetapi kata Allah di akhir, dan kebaikan akhir kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau di sini menjelaskan lebih lanjut terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu aidatun ilaika. Allah menginginkan dari kita semua ini hanya satu hak saja yang kemaslahatannya balik kepada kita semua. Kemaslahatan ini jangan dipikir untuk Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kemaslahatan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kata beliau, yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Allah menginginkan dari kita semua agar kita beribadah kepada Allah saja yang mana tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 57. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka menyembah kepadaku, mentauhidkan aku. Makna tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan aku tidak menginginkan dari mereka agar memberi aku makan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha pemberi rizki dan yang memiliki kekuatan lagi maha kokoh. Demikian pula ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, datang dalam sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan di suatu hari, kata beliau, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor unta, yang mana tidak ada jarak antara aku dengan Nabi melainkan hanya sekedar pemisah pada pelana unta. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membonceng orang lain, berbeda dengan raja-raja ketika itu. Kemudian kata Mu'adz melanjutkan ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil. Kata beliau, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan aku mengharapkan kebahagiaan dalam memenuhi panggilanmu. Beliau mengulangi kembali memanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz sebanyak 3 kali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Wahai Mu'adz bin Jabal, apakah engkau mengetahui apa hak Allah
terhadap hamba-hambanya. Maka kata sahabat Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada sahabat Mu'adz, kalau tadi hak Allah kepada hamba, kata Nabi, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluhu. Wahai Mu'adz bin Jabal, apakah engkau mengetahui apa hak para hamba terhadap Allah kalau mereka sudah beribadah hanya kepada Allah? Maka kata sahabat Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan penjelasannya, kata beliau, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba sudah mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan menghukum mereka baik dalam azab, baik dalam kuburnya maupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, yuridu minka an takuna 'abdan lahu bi kulli ma'anil ubudiyah. Allah menginginkan dari kita ini agar menjadi hamba, menghamba kepada Allah dengan segala makna penghambaan. Kama annahu huwa rabbuka bi kulli ma'anir rububiyah. Sebagaimana Allah itu adalah Rabb kita dengan segala makna rububiyah. Makna rububiyah maksudnya Allah yang menciptakan kita, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan dan mematikan kita dan seterusnya. Antakuna 'abdan mutadzallilan lahu khadi'an lahu mumtathilan li amrihi mujtaniban li nahyihi musaddiqan bi khabari. Allah menginginkan kita ini agar menjadi hamba yang merendah kepada Allah, yang tunduk kepadanya, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ibadah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang pertama adalah ibadah qalbiyah, ibadah qalbu, ibadah yang dilakukan oleh hati manusia. Di antara ibadah qalbu ma'asyiral hadirin adalah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait klaim cinta kepada Allah, tidak cukup ya hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tidak cukup sekedar memakai baju bertuliskan saya cinta Allah, tetapi ada perealisasian di dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yang disebut sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini syarat kecintaan kepada Allah. Jadi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap yang beliau bawa. Ikutilah aku, niscaya Allah akan membalas cinta kalian. Allah akan mencintai kalian tatkala kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di antara ibadah hati lainnya adalah al-khauf. Al-khauf itu rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Demikian pula ibadah qalbu lainnya adalah ibadah tawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian memang benar-benar beriman kepadanya. Kemudian ibadah qalbiyah lainnya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Washkuruli wala takfurun." Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Ini ibadah yang pertama. Kemudian macam ibadah yang kedua, kata para ulama, ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh kita. Di antaranya adalah ibadah salat, ibadah puasa, ibadah jihad ya, dan seterusnya yang menggunakan anggota tubuh. Kemudian yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan dengan harta, zakat, sedekah,
wakaf, hibah, dan seterusnya yang menggunakan harta. Kemudian ada lagi ibadah yang sifatnya campuran, menggunakan anggota tubuh juga menggunakan harta. Disebutkan para ulama, contohnya adalah haji dan umrah bagi yang mampu ke sana. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini memberikan renunganlah kembali kepada kita. Kata beliau, "Lau kana li ahadin minan nas 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah." Seandainya ada seorang manusia yang memiliki jasa kebaikan kepada kita, tentu kita akan malu untuk membalas kebaikannya ini dengan permusuhan, dengan kemaksiatan kepada orang tersebut. Wa tujahirahu bil mukhalafah, dan kita balas dengan terang-terangan menyelisihi dia, melawan dia. Fakaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fahuwa min fadlihi. Lalu bagaimana dengan Rabbmu, dengan Allah Subhanahu wa taala yang segala karunia dan nikmat yang engkau miliki itu berasal darinya. Wa kullu ma yandafi'u 'anka min su'in fa min rahmatihi, dan segala keburukan yang ditepis dari, yang dihilangkan darimu, semuanya berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus lebih malu lagi untuk membalas nikmat-nikmat Allah ini dengan kejelekan, dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang kalian dapatkan berasal dari Allah. Kemudian tatkala kalian tertimpa kejelekan, tertimpa musibah, hanya kepada Allah kalian merendahkan diri, memohon pertolongan kepadanya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa kata beliau, "Wa inna hadzal haqq alladzi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun ala man yassarallahu lahu." Sesungguhnya hak Allah ini yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya sangatlah mudah, sangatlah ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita wajib untuk meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan haknya yang begitu mulia ini. Kemudian kata beliau, "Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dhiqan wala masyaqqatan." Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan dalam hak Allah ini rasa sulit, rasa sempit maupun rasa berat. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-87, kata Allah, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. "Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah yang telah memilih kalian sebagai kaum mukminin, dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesulitan sama sekali. "Millata abikum Ibrahim." Dan ikutilah agama bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan tidak berbuat kesyirikan. "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Dialah Allah yang telah menamakan kalian sebagai kaum muslimin sebelumnya. Di kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, disebut sebagai muslimin. Demikian pula di dalam Al-Quran, "Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas." Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. "Fa aqimus sholata wa atuz zakat wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Kata Allah memerintahkan kepada kita menunaikan haknya, maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah, dan dialah Allah adalah pelindung kalian, dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terkait perintah Allah di sini, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Beliau membawakan beberapa penafsiran dari kalangan para ulama ahli tafsir. Kata beliau, mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan di sini perintah untuk mengikhlaskan niat kita dalam berjihad, dalam beribadah secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam As-Suddi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan maknanya adalah berjihad bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Demikian pula ada Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak mentafsirkan makna berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Kata beliau, huwa mujahadatun nafsi wal hawa, yakni bersungguh-sungguh dalam berjihad melawan hawa nafsu.
Kemudian terkait dengan jihad ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, berjihad melawan hawa nafsu adalah al-jihadul akbar, jihad yang besar. Sedangkan jihad melawan orang kafir adalah jihad yang kecil. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau pulang dari perang Tabuk, kata beliau, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami telah kembali dari jihad kecil, yakni perang melawan orang kafir, kembali menuju jihad besar. Ini jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Bagaimana untuk bisa mengendalikan jiwa masing-masing dalam ketaatan kepada Allah, mengendalikan jiwa dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan mengendalikan jiwa dalam bersabar menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak mengenakan. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, Syekh Ibnu Utsaimin, innahu aqidatun muslah. Sesungguhnya dalam penunaian hak ini merupakan suatu akidah yang paling mulia, wa imanun bil haq, dan bentuk keimanan terhadap kebenaran, wa amalun salihun, dan merupakan amal saleh. Amalan dikatakan sebagai amal saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi padanya dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada selain Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus terpenuhi dua syarat untuk dikatakan sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala telah menunaikan hak ini, kata beliau, musmirun aqidatul iman bil ghaib wal iman bil waqi qiwamuhal mahabbatu wat ta'zim. Tatkala seorang sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, demikian pula beramal saleh, menunaikan hak Allah, ini akan membuahkan akidah, keyakinan terhadap keimanan akan perkara yang gaib dan perkara yang secara realitas telah terjadi, yang mana fondasinya adalah rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan hak Allah ketika disodorkan dengan janji berupa surga, berupa ampunan oleh Allah, dilindungi dari neraka, dia akan mengimaninya, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika disodorkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu realita yang telah terjadi, peristiwa masa lalu, dia akan percaya dan membenarkan, tidak akan mendustakan hal tersebut. Wa thamaratuhal ikhlas wal mutsabarah, yang mana buah lainnya akan menghasilkan keikhlasan dan keistiqomahan pada diri sang hamba. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau di sini menyebutkan di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala, semakin menjelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid tersebut berupa konsekuensinya. Kata beliau di sini, khamsu shalawatin fil yaumi wal laila yukaffirullahu bihinnal khataya. Di antara hak Allah adalah salat 5 waktu, ya, sehari semalam, yang dengan sebab itu Allah akan ampuni dosa-dosa para hamba. Wa yarfa'u bihinnad darajat, dan Allah akan angkat derajat hamba-hambanya yang melaksanakan salat. Wa yuslihu bihinnal quluba wal ahwal, dan Allah akan perbaiki hati-hati dan kondisi keadaan para hamba. Ya'ti bihinnal abdu bihasabi istita'atihi, seorang hamba dia menegakkan ibadah salat tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Qala ta'ala, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian, ma'asyiral hadirin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Di sini dijelaskan terkait rukhsah, keringanan dalam menegakkan salat. Wa kana Imran maridhan, dan ketika itu sahabat Imran ini sedang menderita penyakit. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau menderita penyakit bawasir. Itu kalau secara ambiien. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Imran bagaimana menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala berupa salat ini. Kata beliau, shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka salat sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu sambil duduk maka salatlah sambil berbaring. Bahkan dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab fikih, kalau tidak mampu sambil berbaring sesuai dengan posisi dia, semampu dia dalam melakukannya. Bahkan kalau tidak mampu membaca Al-Fatihah, dia sebut zikir Allahu Akbar, Subhanallah, dan seterusnya. Bahkan kalau tidak mampu mengucapkan apapun, maka dia sholat dengan hatinya. Dia niatkan melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara keutamaan salat, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, salat menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabal kabair. Salat 5 waktu. Demikian pula salat Jumat ke Jumat yang berikutnya. Puasa Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa, di antaranya apabila sang hamba meninggalkan dosa-dosa besar. Demikian pula keutamaan salat yang lain disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhus salat, dan tiang agama Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Pokok segala urusan Islam, tiangnya salat, puncaknya jihad. Sehingga tidak masuk akal seseorang hendak melakukan puncaknya, hendak melakukan jihad dalam keadaan tiangnya itu goyang atau bahkan nyaris roboh. Salatnya saja tidak dia jaga, bagaimana melakukan sesuatu yang disebut sebagai puncak. Sehingga kita benahi dulu tiang kita, ini ibadah salat kita. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian pula ma'asyiral hadirin, salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab dari semua hamba, semua manusia. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah ibadah salatnya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in rahimahullah, beliau katakan, bagian agama mana lagi yang mulia kalau salat saja sudah dihinakan oleh seseorang, sudah dia remehkan, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih remeh lagi karena dia telah meremehkan ibadah salat. Kemudian ketika seseorang sudah menunaikan salat dengan benar, dia penuhi syarat-syarat salat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, maka ini akan membuat diri dia menjauh dari kejelekan, dari kemaksiatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah, akan menghalangi seseorang dari kejelekan dan kemungkaran. Sehingga kalau seseorang sudah melaksanakan salat tapi sudah salat masih dia melakukan kemungkaran, ada yang salah dalam salatnya. Bukan salatnya yang salah, tetapi dianya yang kurang lengkap dalam melakukan atau memenuhi poin-poin, unsur-unsur penting dalam ibadah salatnya. Ini terkait hak kepada Allah dalam bentuk menunaikan salat. Kata beliau selanjutnya menjelaskan hak Allah yang lain, zakatun. Yani hak berikutnya adalah hak zakat. Wa hiya juz'un yasirun min malika tudfa fi hajatil muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin wa ghairihim min ahli zakat. Zakat adalah bagian yang kecil diambil dari harta kita kemudian disalurkan untuk kebutuhan kaum muslimin, baik orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, para musafir, orang-orang yang sedang terlilit hutang dan selainnya dari para mustahik zakat. Ada 8 golongan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalil akan hak salat dan hak zakat. Kata Allah, fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah. Dialah maula kalian, yakni pelindung kalian. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian hak yang lain yang wajib kita tunaikan, kata beliau di sini, siyamu syahrin wahidin fis sanah, yakni puasa Ramadan selama 1 bulan dalam setahun penuh. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang tengah sakit atau sedang dalam perjalanan safar, maka dia mengqadha puasanya di hari-hari yang lain, yakni di luar Ramadan. Wa man la yastati'u siyam li ajzin da'imin yut'im miskinan min an kulli yaumin. Siapa yang tidak mampu lagi puasa karena mungkin lemah atau penyakit yang sifatnya permanen, divonis oleh dokter yang terpercaya, maka kata beliau dia memberikan makan untuk 1 orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan puasanya. Ini diantara bentuk rahmat Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ketika tak mampu melakukan suatu ibadah, ada opsi yang lain yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian hak Allah yang lain yang wajib kita tunaikan, kata beliau di sini adalah hajjul baitil haram marratan wahidatan fil umri lil mustati. Adalah hak haji ke Baitullah al-Haram 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Ini mampu secara
fisik, mampu secara finansial, dia mampu secara fisik untuk berangkat ke sana, mampu pula secara finansial, biaya berangkat dan pulangnya, biaya selama dia di sana, dan biaya sebagai bekal untuk keluarga yang dia tinggalkan ketika dia melaksanakan ibadah haji, atau demikian pula umrah yang hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Kemudian kata beliau di sini, hadhihi hiya usul haqqillahi ta'ala. Ini merupakan pokok dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini pokok hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Kemudian kata beliau, wa ma adaha fa inna ma yajibu li'aridin kal jihad fi sabilillah. Adapun selain 5 pokok ini, maka kewajibannya sifatnya insidentil, tiba-tiba, tidak bersifat permanen, seperti jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah tidak terus-terusan. Ketika kondisi tenang atau ketika kondisi kaum muslimin sedang lemah, maka tidak diwajibkan untuk melakukan jihad fi sabilillah. Auli asbabin tujibuhu, atau ada kewajiban-kewajiban lain yang karena memang ada sebab yang mewajibkannya. Karena nasril mazlum, kata beliau di sini, seperti menolong orang yang terzalimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman atau mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, kata mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi jelas kita tolong, kalau orang yang berbuat zalim bagaimana kita menolongnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau cegah dia dalam melakukan kezaliman. Ketika dia hendak menzalimi orang lain, engkau cegah, engkau tahan, engkau berikan nasihat kepadanya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini sebagai penutup, undur ya akhi hadzal haqqal yasir amalan. Perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, hak yang begitu mudah untuk diamalkan ini, al-katsir ajran, tetapi begitu banyak, begitu berlimpah pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Apabila kita menegakkan hak-hak ini, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa najauta minan nar, dan kita akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhaltal jannah, dan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir beliau membawakan sebuah ayat bagi orang yang menunaikan hak ini dengan baik di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang sukses, dia orang yang beruntung karena telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau yang menipu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan perkara dunia sebagai senda gurau yang menipu, sebagai bentuk nasihat kepada kita agar waspada dari perkara dunia ini, sehingga tidak melalaikan kita dari kewajiban agama, dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita tunaikan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hak pertama, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hak kedua, yakni hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang berikutnya, Kamis malam Jumat di waktu yang sama, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.